Aku juga owner dari Milih di Gepeng Mamut. Teman-teman bisa follow IG-nya nanti ya. Itu adalah small business yang aku mulai dari sejak sekolah Mbak dulu. Salma itu jadi Gen Z yang ya bisa dibilang aktif banget lah. Kenapa? It's now or never. Jadi kalau nggak sekarang, nggak usah selamanya gitu. Gitu. Jadi itu yang mungkin statement dari aku yang membuat aku pokoknya kalau ada kesempatan ambil. Ada kesempatan ambil. Sesibuk ini itu rutinitas. Gimana kalau nggak sibuk malah cari kegiatan apa lagi nih Kak Betul. Salma nanti? Oke, yang paling berat itu manajemen waktu apa manajemen emosi? Kalau paling berat manajemen emosi. Jujur, sumpah manajemen waktu tuh gampang banget. Oke. Kayak kamu bagi waktu aja, siang tuh di sini, pagi di sini gitu. Tapi kalau manajemen emosi, karena kecerdasan emosional tuh sulit banget untuk dimiliki sama semua orang dan Iya, aku iya. yakin kalau ada orang yang manajemen emosinya bagus tuh pasti orang tersebut luar biasa sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen Z, selamat datang kembali di podcast Ruang Gen Z. Bersama aku Arifa Ayu Fitriani, panggil aja aku Arifa ya, yang akan memandu kalian dalam bincang-bincang asyik sama narasumber kita hari ini. Berawal dari cerita, tumbuh jadi makna. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya sama narasumber kita. Kalau tak kenal maka tak, ya tak kenal. Oke, kita hari ini sama Kak Salma. Halo Kak Salma. Halo Kak Rifa. Gimana kabarnya hari ini? Masya Allah. Alhamdulillah sehat-sehat. Ih, cantik banget. Oke, Kak Salma bisa diceritain dulu backgroundnya Kak Salma, nama panjangnya Kak Salma, terus dari mana, dari fakultas apa, udah punya pacar apa belum nih ya? Halo. Oke, sebelumnya halo, nama aku Salma Nurul Fideus, tapi teman-teman bisa panggil aku Salma, Alma, or something else. Yang pastinya aku di sini masih mahasiswa ya, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, prodinya Manajemen Bisnis Syariah. Ya, aku alamatnya dari Karanganyar Demak. Ya, kalau teman-teman tahu nanti mau lewat ke sana boleh nih kalau mau mampir gitu ya. Nah, di sini aku membranding diri aku sebagai seorang yang memang aktif ya sesuai passion aku. Orangnya tuh hyperaktif Kak. Jadi aku juga orangnya kata-kata teman-teman itu extrovert banget gitu. Jadi aku freelance MC gitu ya. Kemudian aku juga aktif di berbagai organisasi Oke. ya. Mulai aku sebutin juga. Boleh, Oh boleh. boleh ya, oke. Dari beberapa organisasi, dari aku sekolah dulu udah ikut IPNI PPNU. Kemudian Oke. kalau di kampus tuh aku juga ikut banyak organisasi, mulai dari HMPS, kemudian ada UKM, UKK, ada Racana, ada Digitama. Kemudian dulu juga sempat ikut STIC. Kemudian ada juga organisasi daerah IMADE, karena aku orang Demak ya. Kemudian aku juga ikut organisasi eksternal juga, seperti itu. Oke, sesuai tema kita hari ini ya, Sobat Gen Z. Temanya adalah aksi nyata Gen Z. Tentu dong kita manggil narasumber yang banyak banget aksinya. Mulai dari Kak Salma ini udah disebutin ya tadi jadi MC, Duta Febi, terus tadi ikut IPPNU ya dari sekolah, pemilik bisnis, nanti ada jajan yang enak-enak lah kita kasih tahu, terus sama penerima beasiswa Bank Indonesia. Aduh, aku Alhamdulillah. sampai ngos-ngosan ini ngomongnya. Oke, bisa dijelasin nggak Mbak Salma, apa motivasi utama Mbak Salma itu jadi Gen Z yang ya bisa dibilang aktif banget lah? Kenapa? Oke, untuk mengenai motivasi ya, sebenarnya dulu tuh eh, kalau di awal cerita, jadi aku dulu tuh emang orangnya aktif dari mulai sekolah, juga udah ikut organisasi banyak. Dan kalau tadi ngomongin soal, tadi aku belum sebutin sebenarnya, aku juga owner dari Milih di Gepeng Mamut, teman-teman bisa Oke. follow IG-nya nanti ya. Itu adalah small business yang aku mulai dari sejak sekolah dulu. Jadi aku tuh dulu suka nyemil Kak. Nah suka nyemil terus aku beli kan. Terus akhirnya tuh ada timbul ide bisnis kayak kenapa aku nggak jual aja ya, soalnya aku juga suka kan belinya. Terus akhirnya aku coba, ternyata kok teman-teman pada suka juga. Soalnya keterusan deh sampai sekarang gitu. Nah itu dari apa namanya owner. Kalau motivasi dulu tuh aku sempet gap year, jadi aku pernah bekerja sebelum akhirnya kuliah.
untuk memutuskan kuliah itu gap year 2 tahun. Dan motivasiku waktu itu sangat sedikit konyol ya kalau diceritakan. Jadi dulu aku tuh sempat mengalami yang namanya patah hati gitu ya Aduh, kan. Dan itu menjadi cambuk buat aku. Jadi oke. kalau mungkin orang-orang bilangnya lebay ya, tapi menurut aku itu sangat fase dimana memang mengubah banget hidup aku. Jadi aku bersyukur banget sama orang yang ya itulah Yang ya, udah yang tidak nyakitin. perlu saya sebutkan di sini ya, Oke. yang menimbulkan saya semangat untuk bisa menjadi seorang yang pribadi lebih baik lagi. Dan akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk kuliah, dan di kuliah saya tuh punya mindset bahwa saya sekarang sudah punya prinsip yang berbunyi it's now or never. Jadi kalau nggak sekarang nggak usah selamanya gitu loh. Oke. Gitu. Jadi itu yang mungkin statement dari aku yang membuat aku pokoknya kalau ada kesempatan ambil, ada kesempatan ambil, ada peluang ambil. Jadi kayak tadi disebutkan ada juga kemarin berkesempatan menjadi duta Feby, itu juga sebenarnya nggak ada di wishlist aku, tapi kan ada peluang di sana aku ambil aja Oh kayak gitu sih gitu. Kak. Oh, jadi kayak bisa dibilang gabut ya Mbak Ani ya, tiba-tiba ambil gitu. Oke, buat kamu yang pernah nyanyain Kak Salma nih, lihat nih kamu udah buang berlian. Aduh, kasihan banget. Buat sobat-sobat Gen Z yang cowok-cowok nih terutama, kalau mau kenalan sama Kak Salma nanti di kolom komentar YouTube ya. Stay tune aja. Oke, Kak Salma, terima kasih penjelasannya. Oke, next. Kenapa Kak Salma mau jadi Gen Z yang banyak aksinya? Terus aksi apa aja yang pernah kakak lakukan ketika kakak itu merasa ini aksinya benar-benar merubah diri kakak? Apa aja, kan banyak banget tadi yang disebutin ya, apa aja tuh yang bisa benar-benar merubah mindset kakak buat jadi seperti pribadi yang lebih baik sekarang? Oke, kalau ditanya kenapa ya, itu sebenarnya simple aja jawabnya. Just for myself aja sih. Jadi kayak Oke. semuanya itu untuk aku, hidup aku, dan kebahagiaan aku. Jadi ketika aku melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin kata orang, kamu kok sibuk banget sih gitu kan, kamu nggak capek apa gitu kan. Padahal aku suka gitu loh, daripada aku rebahan doang di rumah, aku sama-sama capek kan, walaupun aku capek beraktivitas di luar, daripada capek rebahan aku milih capek di luar saja, Oke. karena itu juga memberikan manfaat untuk aku sendiri pribadi, dan juga mungkin barangkali bermanfaat untuk orang lain, kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan aksi-aksi apa sih, menurut aku dengan aku melakukan kesibukan aku, kemudian aku membagikannya, dan kiranya teman-teman mungkin termotivasi, dan sebenarnya aku hanya menjalankan passion aku aja gitu. Oke. Aku hanya menjadi diriku sendiri gitu, dan aku bahagia melakukannya. Jadi teman-teman kalau misalkan dibilang aksi sih tidak ya, ini hanya rutinitas lah gitu. Rutinitas. Wah, ini bukan cuma sekedar aksi ternyata teman-teman ya. Ini udah jadi rutinitas Kak Salma. Aduh, sesibuk ini itu rutinitas. Gimana kalau nggak sibuk, malah cari kegiatan apa lagi nih Kak Betul. Salma nanti? Oke. Terus gimana Kak Salma bagi waktunya tuh? Kuliah ada, kerja ada, organisasi ada, business owner ada. Aku mikirnya, membayangkan itu udah nggak Membayangkan bisa udah gak aku. bisa. Banyak sih pertanyaan dari teman-teman juga kayak gitu ya. Oh, sama kamu gak dikesel po ya, gak punya capek ta gitu kan. Kalau dibilang manajemen waktu, sebenarnya sampai sekarang pun aku masih belajar, karena kalau dikatakan time management itu sebenarnya mudah. Jadi kayak kita membuat jadwal, pagi ini aku kesini, siang ini aku kesini, sorenya kesini, itu mudah. Tapi yang sulit itu adalah manajemen dirinya, manajemen diri, manajemen emosinya itu yang sulit, manajemen energinya juga. Jadi katakanlah aku Kak, ini kan bulan Oktober ya. Iya. Bulan Oktober tuh bulan hektik banget buat aku. Jadi kalau kamu mau buat apa, mau lihat kalender aku, itu tanggal tuh udah terplot-plot sama jadwal aku sama 1 bulan ini gitu. Jadi bulan-bulan ini memang bulan acara gitu kan. Dan kalau tanya time management itu biasanya aku siasati pertama gitu, aku akan menandai kalender aku supaya itu juga bisa menjadi pengingat, barangkali aku nanti lupa ya. Kemudian kalau enggak, itu kan pribadi, pengingat pribadi, dan aku biasanya suka cerita sama ibu aku. Jadi ibu aku nanti juga yang secara tidak langsung akan mengingatkan. Dulu aku pernah ada acara di hari Minggu ya, dan hari Minggu kan libur, terus akhirnya aku libur gitu. Aku kemarin cerita, Bu, aku besok ada acara ini gitu. Aku lupa, ternyata diingatin sama ibu aku, loh katanya ada acara. Oh iya gitu ya. Jadi maaf ya, memang namanya juga manusia ya kan, punya salah dan lupa gitu. Oke. Terus selain itu, aku juga biasanya journaling. Jadi kayak setiap pagi kalau mau mulai aktivitas itu aku akan runtutin. Jadi pagi hari ini aku mau ngapain? Contoh
hari ini ya, pagi hari ini aku kuliah jam pertama, kemudian nanti jam 10 itu aku ada kegiatan juga tadi di Dinas Perdagangan ya. Terus akhirnya siangnya itu ke sini, tapi minusnya adalah ketika kita sudah menyusun apa namanya jadwal itu tadi, ya itu tadi manajemen dirinya yang kurang, bisa menyebabkan adanya mungkin keterlambatan atau dan yang lain sebagainya. Itu aja sih. Oke. Oke, bagus ya. Kak Salma ini masih belajar juga ternyata ya buat Betul. manajemen diri. Sekarang itu kuliahnya di jurusan manajemen Manajemen bisnis bisnis syariah. syariah. Oke, sesuai ya sama belajarnya Kak Salma kali ini, masih belajar buat manajemen diri. Betul. Oke, yang paling berat itu manajemen waktu apa manajemen emosi? Kalau paling berat manajemen emosi. Jujur, sumpah manajemen waktu tuh gampang banget. Kayak kamu bagi waktu aja, siang tuh di sini, pagi di sini gitu. Tapi kalau manajemen emosi, karena kecerdasan emosional tuh sulit banget untuk dimiliki sama semua orang, dan aku yakin kalau ada orang yang manajemen emosinya bagus tuh pasti orang tersebut luar biasa sih. Kayak aku aja belum bisa gitu loh. Ketika kamu tuh capek berkegiatan sehari-hari tapi kamu harus dituntut untuk selalu tersenyum gitu kan. Aku tuh belajar itu dari dunia pelayanan. Jadi kayak dunia pelayanan aku se apa ya, keadaan hati kamu seburuk apapun itu, tapi kamu harus ditutup dengan ramah, tetap tersenyum, halo bapak ibu, seperti itu manajemen emosi sulit banget sih kak. Apalagi kalau Kak Salma udah seharian kegiatan kuliah, malamnya betul. ada jadwal nge-MC ya. Aduh, itu gimana rasanya itu, udah gitu WA-nya belum dibalas sama doinya. Nah ya kalau tentang MC itu aku masih freelance, jadi untuk jadwal MC itu pasti aku pastikan ketika aku dapat jadwal aku kosongkan. Jadi MC itu menurut aku juga menjadi prioritas aku yang baru, karena aku lagi menekuni hal ini gitu ya, untuk memulai branding diri sebagai MC gitu. Aku baru baru terjun gitu. Ya doakan saja ya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau butuh MC call me aja. Oke, Sobat Genzi jangan lupa ya, kalau kalian butuh MC berbagai acara formal sama semi formal All apa event, gimana? all All event. event, Oke, ya. termasuk wedding ya? Termasuk wedding. Oke, semua Sobat Genzi jangan lupa kalau butuh MC, kita punya MC yang cantik jelita kayak gini, jangan disia-siain ya. Oke. Terima kasih. Mulai kapan nih Kak Salma suka berkegiatan sosial? Dari kecil emang suka kayak gini? Dari kecil Dari kebetulan. kecil? Wah, gimana tuh? Boleh diceritain nggak? Boleh. Jadi dulu itu sebenarnya waktu kecil ya kak. Dulu itu pernah di apa namanya Apa Kak? Kegiatan? Organisasi? disapa sama orang. Itu aku dulu sebenarnya agak introvert sih. Disapa sama orang itu aku nggak mau nyaut gitu. Akhirnya satu desa itu kan diomongin lah aku. Salma itu kalau disapa nggak pernah nyaut gitu. Terus akhirnya aku dimarahin sama ibu aku. Kamu kalau disapa orang tuh ya disapa balik gitu loh. Sekarang imbasnya ketika aku keluar orang, boh siapapun itu, ya kenal nggak kenal, aku sapa semuanya. Dan itu mungkin ekstrovertnya mulai dari situ kali ya. Halo Pak Bu gitu. Dulu kalau disapa Salma gitu, aku melengos aja. Terus akhirnya dimarahin sama ibu aku. Terus kalau misalkan kegiatan sosial sih, mungkin mulai dari MA kali ya, karena dulu aku MTS itu bener-bener introvert banget. Aku gak punya temen, aku gak berkegiatan, aku gak ikut ekstra, cukup belajar aja sama ikut lomba aja. Jadi introvert banget, nangisin PR juga kayak gitu. Sin PR? Gak ada itu nangisin cinta, gak ada. Cuma nangisin kalau gak bisa ngerjain PR itu nangis. Mulai Gitu ya. aktif itu sosialnya di MA gitu, ikut organisasi baru kenal kayak gitu sih. Oke Kak Salma. Jadi Kak Salma ini mulai jadi ekstrovert. Berarti awalnya jadi introvert dong. Introvert dulu. Oh, bisa beda haluan gitu ya, dari introvert ke ekstrovert belok Iya. gitu. Kayak nggak jadi diri sendiri aja. Oh. Kayak merasa tertutup itu nggak enak gitu. Padahal aku tuh pengen up gitu. Ada hal yang membuat aku introvert waktu itu. Oke Kak Salma. Oke. Terus ini kan tadi udah ngomong ya soal dari kapan. Terus sekarang siapa orang yang paling berpengaruh di hidupnya Kak Salma, jadiin Kak Salma sampai hari ini jadi orang yang cantik banget, berprestasi, business owner, dan juga aktif organisasi. Aduh, aku bayanginnya siapa sih orang yang bikin Kak Salma jadi kayak gini tuh siapa?
Kalau ngomongin orang yang paling berpengaruh di hidup aku juga pasti orang tua aku. Jadi Oke. dari dulu ketika aku bahas orang tua pasti agak mengandung bawang gitu Ya. ya. Beliau kedua orang tuaku yang selalu support aku sampai sekarang ya, dengan keadaan bagaimanapun Salma pasti ceritanya sama ibu, terus Oke. minta dukungan sama bapak gitu. Akhirnya dengan kedua restu mereka, Salma jadilah Salma yang sekarang gitu. Walaupun tadi aku juga menyebutkan bahwa ada orang yang merubah hidup aku juga waktu itu di fase yang tidak enak itu, akhirnya Dicambuk gitu ya. betul sekarang jadi aku sekarang kayak gitu sih. Tapi tetap dari awal pastilah orang tua aku yang selalu menuntun aku, terus akhirnya mengerjakan aku banyak hal yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu saking banyaknya. Oke, mungkin ada sepatah dua patah kalimat untuk orang tuanya Kak Salma ya yang mau disampaikan Kak Salma, mungkin rasa terima kasih atau apa sudah menjadikan Kak Salma jadi wanita yang seperti sekarang. Aduh, aku jadi sedih. Aduh, kan jadi mengandung bawang. Oke, boleh Kak Salma, silakan. Oke, untuk Ibu, Bapak, terima kasih selama ini telah melahirkan Salma ya. Karena Ibu sama Bapak aku ada di dunia ini dan dari dulu selalu mengajarkan ilmu dan juga mendidik Salma menjadi Salma yang seperti sekarang. Ya selalu mendukung apa yang menjadi langkah Salma dan menjadi pilihan Salma, nggak pernah menentang satupun gitu ya. Tetap bersamai Salma sampai nanti Salma sukses, sampai Amin. Salma berada di titik yang aku nggak pernah bisa bayangkan gitu ya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan membersamai aku sampai kapanpun. Amin amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Oke, keren banget sih Kak Salma. Motivasi utamanya tetap orang tua Betul ya, betul. orang yang selalu dukung kita dimanapun kita dan gimana pun kondisi kita. Aku juga kalau ngomongin orang tua tuh sensitif banget. Kayaknya semua orang deh kak, aku juga mengandung bawang ya guys ya. Tiba-tiba banget berubah jadi sorry Oke, sorry sorry. oke, kita beralih ke yang happy happy Oke juga ya. oke. Ini ngomong-ngomong Kak Salma ini kan bisnis owner ya. Apa nama milidinya produknya? Milih di Gepeng Mamut pakai Ah, T ya. Mamut pakai T bukan Mamud. Ya bukan, banyak Kalau tuh yang salah bilang tuh. aku mikirnya juga kalau pakai D berarti mama muda dong. Eh Enggak ya? Oh bukan iya. ya guys. Ini ya. Oke. Oh, Kak Salma ini dari kapan ini bisa buat produk Milidi berkreasi kayak Wes, gitu? iya. Jadi tadi ya aku sempat cerita bahwa itu tuh dari sekolah. Sekolah. Iya, dari sekolah dulu kalau nggak salah ya kelas 10 itu aku tuh baru punya HP. Hmm. Teman-teman waktu itu apa namanya lagi maraknya all shopan. All Nah, all shop ya dulu kayak teman-teman aku banyak yang all shop terus akhirnya ada tuh di Facebook yang jualan Milidi. Aku tuh dulu itu kan jajanan waktu kecil kan ya. Ya. Ya itu aku tuh suka banget sama Milady dan akhirnya aku coba beli kok enak gitu kan. Ya sebenarnya aku karena suka aja terus aku suka beli. Terus akhirnya yang jual itu jualan yang mentah juga. Jualan mentah ada deh ada yang bumbu basah. Terus akhirnya kok ada sih Milady bumbu basah tuh gimana ya gitu. Aku hanya coba beli kok enak gitu kan. Terus akhirnya aku eksperimen. Ini tuh bumbunya terbuat dari apa sih gitu kan kok Oke. bisa basah dan enak gitu. Akhirnya aku eksperimen coba-coba. Oh ternyata aku udah nemu nih resepnya. Aku sempat jadi reseller juga waktu itu. Oh, sempat jadi Iya, reseller. belajar dulu. Jadi kalau orang mau bisnis tuh ada risetnya gitu, guys. Wah, dengerin ya, ini Sobat Gen Z, manajemen bisnis Iya. syariah nih. Padahal dulu belum belajar manajemen bisnis, ternyata itu ada teorinya juga Ada, gitu. Dan aku udah oke. mempraktekannya waktu sekolah ya, luar biasa. Luar biasa Terus banget sih. eksperimen ketika itu sempat gagal juga. Kok ternyata nggak bisa nempel bumbunya gimana gitu kan. Akhirnya coba-coba lagi ternyata udah nemu nih resepnya yang oh jadi gini gitu kan. Sayangnya aku memasarkan pakai namaku sendiri dan ternyata teman-teman banyak yang suka. Jadi dulu tuh kalau dulu di MTS nangisin PR gak bisa ngerjain gitu ya. Yang di MA itu nggak bisa garap PR karena ini. Ini aku bukan niat ngece ya, aku pernah ngalamin juga. Oh iya. maksudnya. Ya jadi dulu waktu MA itu malahan sedikit nakal juga nih karena Ah, kayak ini. udah kenal cowok juga gitu kan. Sweet Seventeen gitu. Ini masuk masa-masa remaja. Iya, ada cinta first love-nya. monyet. Betul, betul lagi ya ampun. Ya gitu. Jadi MA itu mungkin ya yang banyak cerita di sana. Jadi kenal
business owner, terus akhirnya ada organisasi juga, kenal ada first love juga waktu itu, terus akhirnya dikenal guru juga, sering ikut lomba dan kegiatan keluar itu di MA. Aku explore banyak banget dan akhirnya aku terusin sampai sekarang gitu. Oke, gitu keren banget sih. Dulu modal awal kayak gini tuh berapa Kak Salma? Sampai bisa bertahan berapa tahun berarti ya? Waduh, iya kalau dari tahun sih mungkin dari tahun 2018. 2018. Ini tahun berapa sih? 2025. 2025. Berarti 7 tahunan ya? Wah, Wah, lumayan lama juga ya. lumayan Oh lama nggak ya. nyadarin guys. Iya juga ya. Jadi dulu tuh murah kok Kak. Segini Terjangkau berapa banget. emang? Kalau sekarang kalau masalah harga di situ harga jualnya di situ 6.000 aja guys. 6.000 aja. Affordable Ini banget. bisa di-deliver nggak nih? Bisa dong. Oh, Ya deliver tergantung ke kos lokasi aku. aja. Sama ongkir berarti. Iya dong. Iya affordable banget untuk kantong-kantong pelajar kayak kita. Oke. Ada rasa apa aja emang Kak Salma? Banyak. Aku sebutin nih sekarang ya. Boleh. Oke, di sini. Oh, aku sekalian marketing aja ya. Boleh. Beli di Gepeng by Mamut El gitu ada dua rasa. Ada dua bentuk rasa lah. Ada bumbu kering sama bumbu basah. Oke. Gitu. Nah, di masing-masing bumbu basah sama kering ini ada berbagai rasa guys. Dari original ada jagung manis, jagung bakar, barbecue, balado, keju manis, pedas manis, pedas asin, super pedas, sama rumput laut. Oke. Banyak juga ya. Ini kalau kruku biasanya sukanya yang rasa bayar. Itu banyak tuh orangnya kayak gitu tuh. Ini yang jadi operator ini. Iya. Biasanya gitu tuh. Masuk-masuk rumah gitu. Assalamualaikum gitu. Pakai salam nggak? Milih di. Oke, Kak Salma. Wah, 7 tahun lama juga ya. Tapi aku tadi lihat di ini apa namanya reels IG-nya Kak Salma milih di Mamut pakai T ya, jangan pakai D. Aku ingat lagi buat Iya. sobat Gen Z. Ada promosinya juga tadi ya, yang di Ada. mana itu? Di Purpose apa di mana tuh? Yang mana? Yang itu ada orang tiduran itu Oh, Kak. itu. Oh iya ya, itu kemarin semester berapa itu? Ada tugas. Oh. Ada tugas. Ternyata bisa dikonversikan nih kayak siapa yang punya bisnis gitu. Ya udah pakai produkmu aja gitu ya. Kebetulan ya kan udah punya bisnis sendiri jadi kalau bikin tugas mudah gitu. gitu. Soalnya teman-teman kelompokku aku ajak ya udah nih pakai produk aja gitu kan. Kita promosiin gimana konsepnya. Jadilah kayak gitu. Oke, jadi belajar di kelas tapi Betul. juga praktek di Betul, dunia langsung nyata. praktek. Oke. Iya. Berapa kira-kira omsetnya sebulan? Waduh, ngomongin omset ini. Ini kan udah masuk ke manajemen bisnis syariah. Pasti ada yang namanya omset dong. Boleh lah di spill tipis-tipis. Aduh, kalau nominal pastinya sih aku belum bisa jawab ya guys. Range-nya aja berapa sampai range-nya, berapa? oke. Kalau misalkan aku kasih contoh ketika aku jualan rutin ya. Jualan rutinku itu ketika di bulan Ramadan. Maksudnya Bulan Ramadan? jualan aktifnya, paling Oke. ramenya ya. Heeh. Paling ramenya. Aku kasih spill paling ramenya aja biar kelihatan keren guys. Oke. Enggak apa-apa Jadi, ya, it's no problem. Aku tuh biasanya open order sangat intensif gitu. Itu di bulan Ramadan. Ketika menjelang hari raya kan banyak orang itu tuh Jajan. jajan buat hari raya kan. Nah, itu pasar aku banget itu kan. Terus aku open PO dan tahun kemarin itu alhamdulillah ya ada 1 digit lah. Oh, 1 digit. Lumayan. Aduh, ini mau bulan puasa beberapa bulan lagi aku mau berguru dulu sama habis ini ya guys. Ya jadi itu juga first time sih, kayak biasanya dari ratusan itu bisa sampai 1 digit. Oke. Kan aku hitungannya small business ya, jadi Small kayak business. aku dapat ratusan aja tuh udah senang banget gitu. Itu dalam 1 bulan, dalam 1 bulan bulan Ramadan itu dapat 1 digit, ya masih di bawah 4 juta sih, tapi lumayan lah. Di bawah 4 juta berarti kan 3.999.000 rupiah loh. Tanpa 1.000 rupiah kan nggak jadi 4 juta Kak Salma. Iya, itu di bulan Oke. bulan Ramadan, makanya Ramadan tuh penuh berkah banget deh. Penuh berkah, penuh rezeki untuk Kak Salma. Betul, amin amin. Oke, jangan lupa ya. Kalau mau beli Milidi, belinya di Milidi Gepeng Gepeng Mamut. Mamut. Pakai T, jangan pakai D. Oke, ingat ya sobat Gen Z. Iya. Oke.
Sebenarnya mereknya tuh Lidi Gepeng by Mamut LG. Oh, Bay Mama. LG-nya apa? LG-nya tuh sesimpel Lidi Gepeng aja Oh, sih. Lidi Tapi Gepeng. gara-gara tulisannya tuh memang hanya LG aja. Jadi kayak banyak teman-teman sok keren tuh bilang kayak Mamut LG. What? Bukan ya guys ya, LG. LG. Oh, merek Mamut kulkas LG. itu. Iya, makanya kayak apa aku hapus aja, tapi tidak lah, itu sudah jadi identitas produk aku. Jadi Nah, tetap oke. Mamut LG gitu. Kalau ada yang nyebut LG, Mamut LG, oh itu pasti bukan punyanya Kak Salma ini udah pasti gitu. Iya dong, harus Oke. identitas produk gitu ya. Oke, jangan lupa teman-teman, sobat Gen Z, belinya di Milih di Lidi Gepeng Gepeng by Mamut by LG. Mamut LG. Oke. Kak Salma, aku punya surprise nih buat kamu. Wah, apa tuh? Ini kemarin aku dapetin fotonya Kak Salma, kayak guys. Ini Waduh, mungkin bisa Masya Allah. di zoom ya, Kak operator. Duh, Ini bisa kayak dapat gini. foto dari mana tuh? Aduh, cantik banget senyumnya ini. Coba dijelasin Kak Salma. Ini foto zaman kapan? Terus momen buat Kak Salma ini berkesan karena apa? Aduh, fotonya bikin dejavu banget ya guys ya. Ini Ada cerita di balik foto itu. oke, boleh dong diceritain. Jadi dulu aku tuh ikut organisasi banyak ya di sekolah. Ada pramuka, OSIS, kemudian nggak tahu kenapa dulu tuh waktu MTS aku itu i- disuruh ikut IPNI PPNU gitu kan, disuruh Makesta. Ada struggle di mana aku ikut Makesta itu harus minta izin sama bapak dulu. Waktu itu bapak belum se-open minded sekarang. Jadi aku itu juga berproses untuk Minta izin. meminta izin dan juga memberikan pengertian gitu ya. Dulu mau ikut Makesta tuh ada surat izinnya kan, ada surat apa namanya tanda tangan orang tua bahwa untuk ikut Makasta gitu. Bapak izin mau ikut Makasta gitu kan. Bapak tuh langsung tanya, kamu tujuannya ikut itu apa gitu. Lah wong kita aja baru mau masuk ditanya seperti itu, aku kan nggak tahu ya. Terus apalagi waktu itu kan masih kecil, kelas 7 MTS bayangin. Baru lulus SD ditanyain tujuan kamu ikut itu apa? Geleng-geleng kepala gitu kan. Akhirnya ya pokoknya ingin menguri-uri NU gitu kan. Mohon maaf ya aku bawa Menguri-uri bawa apa Oke, namanya ini bukan maksud. paham ya, ini aku cerita aja gitu. Terus akhirnya bapak diem aja, Oke. nggak ngasih jawaban apapun, nggak iya nggak tidak, itu aku kan bingung ya. Terus akhirnya ya udahlah ya, terus keesokan harinya nggak tahu kenapa surat itu tiba-tiba udah tertanda tangani kayak Oh. oh berarti boleh gitu, Wow, surprise berarti ya. boleh gitu. Terus akhirnya aku ikut kegiatannya, udah ikut, dan setelah ikut itu kan ada baiatnya, kemudian disuruh harus aktif nih gitu kan. oke. Terus akhirnya aku bilang, bapak aku harus aktif ini nih karena aku udah dibaiat. Masih tidak boleh, dulu masih belum boleh gitu. Padahal udah Sudah, disetujuin heeh. buat masuk Nah, organisasi itu Betul. ya. Karena dulu mengiranya bapak itu circle waktu itu, circle teman-temanku waktu itu tuh gak baik buat aku Oke. gitu. Jadi makanya dulu aku introvert tuh karena aku nggak pernah keluar rumah. Jadi cukup kerjain PR aja di rumah gitu, nggak pernah kemana-mana, nggak punya teman gitu. Terus akhirnya lambat laun aku ikutlah ke MA, karena ke MA itu kan sudah, maksudnya sudah aku udah punya akses handphone sama motor kan waktu itu. Terus akhirnya aku izin bapak, aku mau ikut organisasi ini. Ikutlah organisasi IPNI PPNU secara aktif ya, secara aktif gitu. Karena waktu itu membawa nama sekolah. Oke. Jadi akhirnya bapak bolehin. Dulu aku benar-benar nggak boleh pulang malam tuh nggak boleh. Maksimal jam 5 harus sampai rumah. 5 sore kan Iya, maksudnya? jam 5 sore. Jadi apa sih kiro gitu ya. Kalau belum pulang itu benar-benar kena marah. Harus pulang jam 5 sore. Bagaimanapun apapun itu kegiatannya harus pulang gitu kan. Terus akhirnya gara-gara membawa nama sekolah gitu, kegiatan itu akhirnya aku boleh. Boleh tuh. Terus akhirnya ikutlah IPNI PNU, merasakan organisasi yang sangat luar biasa, dan akhirnya aku di foto itu mendapatkan amanah gitu ya untuk bisa menjadi pemimpin di sana, Masya menjadi Allah. seorang ketua PAC IPPNU Kecamatan Karanganyar. Dan itu nggak pernah aku bayangkan sebelumnya bagaimana nanti jalannya. Terus ternyata dari sana aku belajar banyak banget. Dan mungkin tadi kalau misalkan dikaitkan apa yang mempengaruhi, apa yang berpengaruh gitu ya buat aku, bisa dikatakan ketika aku menjadi ketua itu sangat berpengaruh dari kepribadian aku sekarang. Oke. Karena di sana aku belajar banyak tentang kepemimpinan, manajemen emosi, tuh aku belajar dari situ. Oh, manajemen
manajemen emosi belajar dari Manajemen situ. emosi belajar dari situ. Emang kenapa orangnya bikin emosi semua? Karena di gini, organisasiku kan organisasi non profit. Jadi Oh, kayak gitu. mereka ikut organisasi tuh udah alhamdulillah gitu. Aku sebagai ketua harus ngomong anak-anak itu yang memang notabene dari latar belakang yang berbeda. Dari aku harus berusaha baik terus gitu kan. Oh, Nggak boleh aku ngeluh di depan mereka, kan nggak boleh. Jadi ketua itu harus bisa selesai sama dirinya sendiri dulu, baru bisa ngawal anak-anaknya gitu. Aku belajar banyak banget kalau ingat foto itu, ya wah. wah keren Itu ya. foto yang sudah demisioner ya, jadi senyumnya bahagia sekali. Ini foto pas udah Sudah, dilantik apa sudah selesai, sudah sudah selesai? masa, ya. Oh, kelihatan ya bebannya udah Iya, hilang. ya benar benar. Jadi aku dapat amanah tuh ya, nangis juga ya waktu itu. Sama cengeng banget ya, sama cengeng banget dulu. Apapun nangis gitu ya. Tapi sekarang udah lebih kuat karena mungkin banyak ditempa juga dan akhirnya banyak belajar belajar banyak hal, ketemu banyak orang-orang hebat dari pengalaman itu. Oke. Dan mungkin itu juga yang membuat Salma sekarang tuh seberani sekarang. Jadi dulu aku juga gak berani tuh apa namanya bicara di depan umum selancar ini, gak berani. Belajar di sana sedikit demi sedikit kayak gitu sih, luar biasa fotonya. Guru paling baik itu berarti Pengalaman, pengalaman. betul. Oke. Nah, kira-kira nih dari pengalamannya Kak Salma selama ini jadi duta, jadi aktivis organisasi, penerima beasiswa Bank Indonesia, MC acara, anak kuliah, anak kerja punya bisnis, itu pesan untuk para sobat-sobat Gen Z di luar sana apa aja Kak Salma? Oke, mungkin pesan buat teman-teman Gen Z di luar sana ya. Pesannya jangan pernah sia-siakan kesempatan, karena kesempatan itu kita nggak ada, kesempatan dua kali itu nggak ada, karena kesempatan itu hanya ada satu kali. Walaupun ada dua kalinya itu nggak akan pernah sama dari kesempatan yang sebelumnya, karena aku sudah pernah merasakan, aku pernah menyanyiakan kesempatan. Jadi selama ini dan sekarang, mulai sekarang, ketika ada kesempatan ambil, ketika ada peluang ambil, nggak akan ada pengulangan gitu ya. Masa muda kita atau Gen Z itu, masa remaja hanya sekali, jadi manfaatkan sebaik-baiknya gitu aja Oke, sih. terima kasih Sobat Gen Z. Ingat ya, masa muda kita tuh nggak datang dua kali. Itu dengerin kata Kak Salma yang udah berpengalaman banget. Jadi buat sobat-sobat Gen Z di luar sana, jangan sampai kalian sia-siain masa muda kalian. Yang masih rebahan sambil nonton ini, masih males-malesan, nggak pernah ngapa-ngapain ya. Yuk sekarang ubah mindset kalian buat jadikan diri kalian lebih baik. Oke, for better life, better future. Oke, guys. Oke, terima kasih Kak Salma. Itu tadi ini ya pembahasan yang ada emosional juga, ada happy-nya juga. Terima Seru kasih kembali banget. Kak Arifa. Aku punya satu game buat Kak Salma. Waduh, apa tuh? Sebelum kita tutup ya perbincangan kali ini. Ini boleh dimakan gak sih? Boleh dong, ini aku bawa buat kalian guys. Oke. Boleh, dikasih review aja ke teman-teman. Ini aku makan ya. Ini kan buat aku gratis ya. Gratis dong. Buat yang di situ nanti aja. Kalian nanti aja. Ini aku dulu. Oke Kak Salma, aku punya game ya buat Kak Salma. Jawab cepat aja. Apa tuh? Pertama, Kak Salma, waktu atau uang? Waktu. Pengalaman atau pelajaran? Pengalaman. Pengalaman. Oke. Tadi jawabannya waktu dan pengalaman. Kenapa? Dua dong. Heeh. Oke. Kenapa aku milih waktu? Karena gak semua orang punya waktu. Mungkin semua orang punya waktu, tapi gak semua orang tuh bisa memanfaatkan waktu tersebut gitu. Dan waktu orang tuh gak sama gitu ya. Waktu orang tuh berbeda-beda. Banyak orang yang punya waktu 24 jam, semuanya punya 24 jam, tapi gak semua orang bisa memanfaatkan waktu itu. Kalau misalkan kita pilih uang, ya uang kan ya kita belanjakan udah habis, tapi waktu itu bisa memberikan kita uang gitu ya. Dari uang kita nggak bisa membeli waktu. Gitu sih. Keren. Dari waktu kita bisa mendapatkan uang. Tapi kalau kita cuma dapat uang, kita nggak bisa beli waktu.
Wah, jadi benar ya kata-kata selama ini waktu adalah emas. Emasnya Kak Salma juga. Waktu Oke, waktu juga adalah uang ya. Makanya waktu kenapa adalah kamu nggak uang. usah milih uang, tapi kalau kamu milih waktu pasti kamu dapat uang Oh gitu. gitu. Ya karena Kak Salma kan emang kesibukannya pasti mendapatkan Eh, cuan. Gitu ya. Alhamdulillah. Oke, yang kedua tadi pengalaman atau pelajaran. Kak Salma milih pengalaman. Why? Ya sama ya kayak tadi ya. Kalau tadi kan sudah dibilang bahwa guru yang terbaik adalah pengalaman, ya kan? Dari pengalaman itu pasti banyak menyimpan pelajaran gitu. Pelajaran itu biasanya kan konteksnya lebih ke tertulis gitu kan. Tapi kalau pengalaman, kalian tuh langsung praktek guys. Jadi dengan pengalaman yang banyak gitu ya, kalian tuh pasti banyak banget dapat pelajaran atau insight-insight baru yang bisa merubah hidup kalian gitu. Jadi kalau selama ini aku juga suka kok yang tekstual atau pelajaran-pelajaran Oke. tertulis gitu ya. Heeh. Tapi menurut aku kayak nonsens banget kalau kalian nggak mempraktekin atau kalian nggak mengimplementasikannya mulai dari sekarang gitu. Jadi makanya pengalaman itu paling baik buat kalian, harus kalian cari ya sebanyak-banyaknya, apalagi kita yang masih muda kayak gini ya kak. Pokoknya cari pengalaman dan relasi seluas-luasnya deh gitu. Jadi pengalaman itu penting banget ya teman-teman. Sobat Gen Z jangan lupa tambahin pengalaman kalian. Oh ya, paling penting itu soft skill apa hard skill menurutnya Kak Salma? Kalau soft skill sama hard skill sih kayaknya orang-orang tuh bisa mengasah hard skill ya dengan Heeh. mudah ya, kayak apa sih contohnya hard skill? Contohnya kalau hard skill itu kita bisa apa ya? Coba hard skill Mas operator, coba cariin hard skill yang cocok untuk Kak Salma. Kak Salma selama ini kegiatannya ngapain aja Kak Salma? Ya seperti inilah Oke, ya. kalau soft skill berarti kan public speaking ya. Kalau public Nah, speaking dari Kak Salma? kalau ngomongin tentang hard skill dan soft skill, sebenarnya aku milih soft skill. Soft skill, kenapa? Karena soft skill itu melatihnya tuh lebih sulit daripada hard skill. Oke, kalau soft skill lebih sulit dari hard skill. Hard Heeh. skill tuh kayak orang ngangkat-ngangkat kan juga hard skill gak sih? Ya kan? Orang kuat ngangkat galon gitu. Semua orang Hard bisa kali skill. latihan ngangkat galon gitu kan. Itu kan hard skill gitu. Tapi kalau soft skill tuh biasanya lebih tadi pengalaman. Kalau Pengalaman. kamu punya pengalaman pasti soft skillmu terasa ya, kayak public speaking, right that. Terus bisa problem solving itu sulit banget loh, latihan problem solving tuh kalau nggak berlatih dari sekarang tuh sulit. Kalau hanya sekedar hard skill mungkin semua orang bisa latihan sendiri, tapi Oke. kalau soft skill itu biasanya membutuhkan orang lain juga untuk membantu mensukseskan pelatihan soft skill itu. Berarti Kak Salma ini jarang latihan hard skill tapi lebih ke soft skill ya kalau untuk Kak Salma selama ini. Betul. Oke, oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Itu tadi karena Kak Salma lebih sering latihan soft skill ya, jadi mungkin Kak Salma prefer soft skill daripada hard skill. Itu kenapa tadi Kak Salma bilang dia prefer soft skill. Oke, ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya Kak Salma. Oke. Belajar di dalam kelas atau belajar keluar kelas? Keluar kelas. Why? Kalau di dalam kelas biasanya banyak yang itu ya, hanya teori gitu. Heeh. Walaupun aku suka teori, Heeh. apa sih yang nggak aku suka gitu ya? Kalau tentang belajar aku suka semuanya sih, di dalam maupun di luar. Tapi kalau disuruh milih, aku milih di luar. Why? What's the reason? Kenapa ya? Karena kalau di luar itu ya tadi nggak hanya tentang tekstual guys. Jadi Heeh. kita bisa secara langsung mempraktekkan gitu. Jadi kita belajarnya tuh bukan yang kontekstual, tapi langsung ke membaca situasi. Jadi kalau situasi seperti ini, kamu tuh harus ngapain? Nah, itu akan melatih otak kita buat berpikir secara cepat gitu ya. Problem solving kalau kita hanya study case tertulis aja, itu kita bisa mikirnya kayak ya cuman nulis aja. Belum tentu kita bisa mempraktekkan hal itu di luar. Kayak gitu sih. Oke, jadi intinya kalau belajar di dalam kelas bisa aja kita emang sekritis apapun itu kita tulis cuma di kertas ya, di kertas ujian, kertas ulangan atau kertas harian kita. Tapi kalau kita belajar di luar kelas kita langsung bisa praktek. Praktek gitu. Ya, oke oke. Berhubungan tadi sama Kak Salma yang
suka banget sama pengalaman, maka Kak Salma pilihnya di luar kelas, teman-teman. Oke, terima kasih Kak Salma, semua jawaban dan semua pertanyaan dari saya itu sudah terjawab. Udah lega banget nih aku di sini tuh udah banyak banget pertanyaan. Aduh Kak Salma ini orangnya tuh aktif banget. Aku harus tanya apa aja nanti ya. Ternyata Kak Salma tuh orangnya humble, humble ini guys. Jangan lupa kalau ketemu Kak Salma say hello, pasti Kak Salma langsung bilang halo gitu. Pengalaman banget lagi dia. Ya, iya, betul, betul. Terima Oke, kasih juga Kak terima Arifa. kasih. By the way, ini milih enak banget sih. Oh, terima kasih. Ini buat aku sendiri nanti, yang ini ya. Buat tim. Buat tim nanti satu aja. Anas review ya, Anas review ya. Harus review nanti. Habis ini kita foto-foto dulu. Oke. Tapi sebelumnya aku tutup untuk ini ya, podcast hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Salma sharing-sharing obrolan hari ini. Seru banget ngobrol sama Kak Salma yang udah berpengalaman banget ya di bidang MC, organisasi, jadi duta, jadi pekerja keras, independent woman. Oh, Aduh, Masya Allah. apalagi nih kata-kata yang harus aku ucapin buat Kak Salma. Oke Sobat Gen Z, berawal dari cerita, tumbuh jadi makna. Terima kasih untuk sudah menonton episode kali ini. Silahkan kalian nanti jangan lupa like, komen, dan share di YouTube ini ya. Oke, terima kasih Kak Salma. Terima kasih juga untuk sobat-sobat Genji yang sudah meluangkan waktu untuk nonton podcast hari ini. Jangan lupa ditonton episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Terima Arifa. kasih ya Kak Salma.